Video ini dipersembahkan oleh Zenara Cafe and Co-working Space. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua baik dan sehat-sehat selalu ya. Teman-teman pasti mengikuti berita-berita tentang per AI-an ya, yang saat ini sedang heboh dengan munculnya DeepSeek. DeepSeek ini adalah AI dari Cina yang cukup menggebrak pasar ya. Teman-teman bisa melihat seperti apa ya mempelajari DeepSeek dan mencobanya dari website deepseek.com ya. Dan ini bisa di-download juga aplikasinya teman-teman. Di sini disebutkan kapabilitasnya ya, kemampuannya dari DeepSeek versi 3, versi 2,5, Qwen, dan seterusnya ya, dan dibandingkan dengan lama juga Claude dan GPT. Dan di sini nampaknya DeepSeek memiliki fitur yang lebih ya, bahkan nilainya, skornya lebih bagus dibandingkan yang lain-lain. Ini bahkan untuk pemahaman bahasa Inggrisnya dia lebih bagus, dan untuk code, nah kalau nampak di sini nilainya lebih tinggi ya daripada engine yang lain. Kecuali ini ada beberapa yang rendah di sini. Untuk matematikanya, wah jauh sekali meninggalkan yang lain ya. Pemahaman bahasa Cinanya ya tentu lebih bagus ya karena mereka dari Cina ya. Nah, teman-teman kalau mau melihat apa namanya perbandingannya, nah di sini bisa dilihat bahwa kalau divisualisasikan seperti ini ya grafiknya, dan sepertinya ini menarik ya. Saya yakin teman-teman penasaran gitu, seperti apa. Tapi kalau mau nyoba-nyoba secara online tetap bisa dilakukan dari websitenya di sini ya. Tetapi kalau teman-teman seperti halnya saya yang suka ngoprek IT, namanya juga orang IT ya, tentu penasaran bagaimana cara menginstalnya di komputer lokal ya. Saya juga saking penasaran ya saking penasaran akhirnya jadi pinisirin. Pinisirin mencoba DeepSeek ya di komputer lokal. Tapi tidak usah khawatir teman-teman, itu bisa dilakukan ya. Nah ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menginstalnya di lokal, di komputer lokal, dan nanti kita akan mencoba menggunakannya ya. Nah, di sini apa aja yang diperlukan? Yang pertama tentu hardware yang cukup. Ya, hardware yang cukup itu ya karena kita nanti akan menjalankan inference ya. Jadi sebaiknya sih komputernya yang bagus ya. Minimal sih seperti komputer dengan 4 core 8 thread atau lebih. Kalau ini kebetulan komputer saya 8 core 16 thread ya. Dan RAM-nya sih minimal 16. Kalau saya ini menggunakan RAM-nya 32 ada ya, dan nanti kita akan mencoba dengan model yang kecil aja dulu ya. Dan kita memerlukan juga Ollama. Ollama ini seperti apa namanya ya, tools untuk menjalankan model-model AI. Dan supaya mempermudah teman-teman mencobanya, kita coba akan install juga Open Web UI. Ini penting banget karena supaya kita bisa menyaingi ChatGPT ya. Keren, sekeren itu nantinya. Dan tentu kita memerlukan model-model. Jadi nanti kita bisa download baik melalui Ollama maupun Web UI, ini bisa dilakukan download ya. Nah, teman-teman, saya sudah membuat ringkasannya. Nanti teman-teman tinggal mengikuti saja ya. Tapi kalau teman-teman ingin mempelajari apa itu Ollama, apa itu Web UI, dan bagaimana detailnya, teman-teman bisa mengunjungi apa namanya, ini kalau Ollama di Docker Hub ya, nanti saya sertakan linknya. Sedangkan kalau Open Web UI ini ada di GitHub ya. Ini worth it sih kalau teman-teman pelajari. Karena di komputer saya saat ini kan tidak memiliki GPU NVIDIA, jadi saya menggunakan CPU only ya. Tetapi kalau teman-teman memiliki GPU, ya ini nanti bisa menggunakan yang versi menggunakan GPU ya teman-teman ya. Tapi saya sudah sarikan di sini supaya lebih mudah, dan saya memilih menggunakan Docker karena itu akan mempermudah hidup kita ya teman-teman ya. Jadi contohnya untuk menjalankan Ollama dengan CPU only, ini cukup menjalankan seperti ini. Nanti ditunggu saja, karena ini mungkin agak lama ya.
Demikian juga dengan waktu mendownload Open Web UI. Ini udah langsung otomatis connect kok teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah setup di awal ini berhasil, kemudian waktu menjalankan ini juga akan mudah dan otomatis terkoneksi ke API-nya Ollama. Tetapi untuk Open Web UI ini ditunggu ya teman-teman ya. Ditunggu karena nanti ini agak lama up-nya. Jadi walaupun sudah jalan, nanti untuk up-nya itu membutuhkan waktu beberapa menit. 2 menit atau sampai 5 menit lah ditunggu, baru nanti bisa diakses lewat port 3000. Kalaupun nanti gagal, jadi error gitu ya, nanti tinggal di restart aja kontainernya. Nanti ditunggu juga setelah 3 menit sampai 5 menit baru jalan dengan baik ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman memiliki yang ada komputer memiliki GPU Nvidia, tentu akan lebih kenceng lagi jalannya teman-teman ya. Nah, setelah Ollama dan Open Web UI-nya ini jalan dengan baik, teman-teman nanti bisa mendownload modelnya. Nah, salah satu model yang akan kita download adalah DeepSeek R1 ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman ingin mempelajari apa sih itu DeepSeek dan model-modelnya yang tersedia apa aja, ini ada di sini teman-teman. Ya, di Wikipedia. Di sini historinya dari perusahaan DeepSeek ya, ternyata sudah berdiri sejak tahun 2023, tetapi memang dia membuat hits itu pada akhir 2024 kemarin ya, dan launching di 10 Januari ini merilis pertama kali chatbot app, dan ini kemudian menjadi hit ya. Konon katanya ini lebih bagus daripada ChatGPT. Saya sih nggak terlalu paham detailnya, tetapi teman-teman yang memang tertarik dengan bidang AI ini tentu perlu mempelajari detail-detailnya ya. Nah, di sini DeepSeek ini generatif AI, algoritmanya ya, kemudian modelnya, kemudian trainingnya, dan ini open source juga ya teman-teman ya. Dan karena open source maka dia tersedia secara bebas untuk digunakan, dimodifikasi, dilihat-lihat di desain dokumen untuk keperluan membuilding ya. Dan teman-teman, terserah teman-teman nanti pelajari ya, tetapi saya ingin memperlihatkan bagaimana cara installnya ya di video ini ya. Cara installnya tadi itu cukup dijalankan itu tadi di terminal. Nah, bagusnya adalah ketika kita sudah menjalankan perintah-perintah ini ya, ini sudah ada minus D ya, ini jadi langsung dikembalikan lagi. Cuma kalau Ollama ini kita perlu tambahkan minus restart always. Sorry, ini bukan di sini. Sebelum V ya, sebelum V. Karena V itu volume. Jadi di sini kita tambahkan restart always. Seperti biasa nanti catatan saya ini saya share juga di GitHub ya, teman-teman nanti bisa kunjungi linknya di kolom deskripsi setelah saya upload ya. Nah, ketika ini sudah ada tambahan restart always, jadi ketika komputer teman-teman dimatikan kemudian dijalankan lagi, maka ini akan otomatis jalan lagi ya. Untuk Open Web UI-nya ini sudah ada restart always-nya juga, jadi aman ya. Nah, ketika ini sudah beres teman-teman, nanti tampilannya seperti ini ya. Ini yang lucu sih, nanti kita coba kelucuannya apa teman-teman ya. Jadi ini tadi saya sudah ngecek ya, seperti ini. Tell me about DeepSeek R1. Tentu kalau ini dijalankan di model lama 3.2, ini yang cukup kecil 3,2 billion, ini tidak akan menghasilkan hasil ya, karena lama 3.2 ini belum mengenal DeepSeek ya. Jadi belum mengenal DeepSeek, jadi belum ada kembaliannya, informasi tentang DeepSeek-nya. Tetapi mungkin menggunakan engine atau model yang terbaru mungkin sudah ada ya. Nah, kita mendownload DeepSeek R1, ini latest, ini 7,6 billion parameter ya. Kalau teman-teman sudah masuk ke tampilan seperti ini tentu aman ya. Tetapi kalau teman-teman ingin mendownload atau menginstall model yang lain, teman-teman bisa masuk ke sini. Ke sini, kemudian ke admin panel. Nah, di admin panel itu di sini ada
tab setting. Nah, di tab setting di sini ada sidebarnya menu models. Nah, models ini teman-teman bisa tambahkan ya. Ini kebetulan saya sudah install Llama 3.2 dan DeepSeek R1. Nah, untuk mendownloadnya nanti teman-teman bisa klik di sini manage model, kemudian kalau mau pull modelnya apa bisa di sini ya. Atau teman-teman mau menghapus model yang sudah ada bisa di sini. Atau mau bikin model baru bisa, misalnya turunan dari model yang lain. Nah, contohnya kalau misalnya teman-teman ingin menginstall model yang lain, teman-teman perlu kunjungi websitenya Ollama ya, Ollama Library. Nah, di sini Ollama Library ini menyediakan seperti DeepSeek R1, Llama 3.3, Pi 4, dan lain-lain ya. Ada Mistral ya, ada Coin juga. Nah, ini yang digunakan oleh Alibaba Cloud ya. Kemudian kalau Llama itu dari Meta ya teman-teman ya. Dan lain-lain. Ini adalah model-model open source ya yang siap kita gunakan. Sayangnya Llama 3.2 ini ya, ini memang menyediakan yang small, model yang small 1 billion dan 3 billionnya. Nah, ini sayangnya sampai tahun 2023 ya datanya ya, jadi nggak up to date ya. Ya, ini karena dari Meta ya, jadi mungkin dia tidak share yang terbaru ya. Ini ada juga Llama 3.3, nah ini sampai 70 billion parameter. Wah, ini gede banget. Nah, kalau DeepSeek R1, ini ada beberapa pilihan ya. Jadi kalau saya di sini sudah menggunakan yang model, sebentar, ini ya teman-teman ya. Nah, teman-teman nanti terserah ya teman-teman ya. Tetapi kalau mau download, teman-teman bisa lihat detailnya. Jadi contohnya kalau kita masuk ke DeepSeek ya. Nah, di sini kalau misalnya kita menjalankan atau mendownload DeepSeek R1 itu secara default dia menggunakan yang 4,7 GB ya. Ini parameternya menggunakan 7,62 billion. Tetapi teman-teman bisa mengubah di sini. Jadi contohnya, oh saya ingin menggunakan yang 671 billion parameter. Ini ukurannya 404 GB. Maka kita klik di sini. Ya, maka di sini ada parameternya. Kalau teman-teman masuk ke kontainernya Ollama bisa menjalankan ini ya. Tetapi kalau teman-teman mengambil atau mendownload modelnya itu dari Open Web UI, ya, ini cukup copy di sini, Jadi tidak perlu Ollama run-nya, kemudian bisa masukkan ke sini full model. Jadi begini teman-teman, gitu ya teman-teman ya. Nah, tetapi ini saya nggak akan lakukan ya, karena ini lambat sekali. Jadi ketika ini kita udah masukkan, kemudian kita klik download, ini akan mendownload model tersebut ya. Tetapi ini besar sekali teman-teman, jadi saya tidak akan lakukan hal itu teman-teman. Nah, ini saya sudah mendownload 2 model ya, jadi kita bisa coba-coba teman-teman. Nah, ini ada satu yang lucu teman-teman ketika kita menggunakan DeepSeek ya. Jadi untuk mengubah-ubah model kita bisa di sini ya, atau menggunakan arena model. Arena model itu nanti berarti dua-duanya akan dieksekusi ya, tetapi hardware saya karena rendah, jadi saya tidak akan lakukan hal itu ya. Nah, kita coba menggunakan yang R1 saja di sini. Ini saya contohnya sudah membuat pertanyaan, tell me about DeepSeek R1, maka ini jawabannya. Oh ya teman-teman, untuk DeepSeek ini sebenarnya bisa pakai bahasa Indonesia ya, tetapi DeepSeek ini sepertinya belum 100% memahami bahasa Indonesia, jadi masih berantakan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman lebih baik menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Cina ya. Nah, di sini contohnya tell me about DeepSeek R1. Ini adalah jawabannya ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa mencoba pertanyaan yang lain ya. Dan ini saya minta compare DeepSeek and ChatGPT. Nah, ini lucu teman-teman, karena di sini ketika kita mempertanyakan sesuatu, ini ada proses thinkingnya dari DeepSeek ya. Nah, ini kita bisa klik sih. Nanti pada saat proses itu nanti juga thinkingnya ini juga jalan ya. Jadi ini seolah-olah DeepSeek-nya ini ngobrol dengan dirinya sendiri teman-teman. Nanti kita coba ya. Ini seolah-olah ngobrol dengan dirinya sendiri, proses berpikirnya dari DeepSeek ini, sehingga akhirnya nanti menghasilkan jawabannya seperti ini teman-teman. Coba kita bikin pertanyaan satu lagi ya teman-teman ya.
special purpose of DeepSeek over ChatGPT gitu ya. Nah, ini kita bertanya nih. Coba kita enter. Nah, ini ada proses thinking nantinya teman-teman. Jadi dia kayak mikir bergulat dengan otaknya sendiri. Saya nggak tahu ini prosesnya seperti apa ya. Nah, ini kalau kita mau melihat CPU usage-nya teman-teman. Nah, ini sampai sedemikian hebohnya ya. Ini GPU-nya juga kepake juga. Padahal ini menggunakan GPU dedicated, ini ya, apa namanya, integrated ya, bukan dedicated ya. Ya, ini integrated, tetapi dia dipakai juga oleh olamanya ya teman-teman ya. Nah, ini memorinya yang digunakan sampai wow, 20 giga dari 32 ya. CPU-nya sampai sekian ya. Jadi teman-teman, sepertinya kalau teman-teman memang berminat dengan AI, ya harus invest di hardware yang cukup mumpuni ya teman-teman ya. Saya juga sedang nabung ini supaya bisa beli komputer atau laptop yang mumpuni ya. Karena saya mencoba dengan MacBook Air M1 saya, ya lambat sekali teman-teman. Sepertinya Mac Mini M4 yang baru, yang base model itu sudah cukup mumpuni juga sih sebenarnya sih, dan harganya tidak terlalu mahal ya. Jadi saya sedang mencoba menabung untuk membeli M4. Ya, semoga aja bisa tercapai. Nah, ini ada proses thinking yang lucu teman-teman. Kalau kita klik di sini, nah ini kayak semacam dia ngobrol dengan dirinya sendiri. Jadi, okay, so I need to figure out what makes DeepSeek better than ChatGPT specifically. Jadi ini seolah-olah dia mencoba memahami pertanyaan kita. Sekeren itu teman-teman. Jadi dia mencoba memahami dan dia membuat algoritma untuk menjawabnya. Wah, keren banget ini teman-teman. Jadi sebelumnya saya tidak terlalu memperhatikan di model yang lain ada proses thinkingnya enggak ya. Tetapi di DeepSeek ini ada proses thinkingnya yang bagi saya sih, oh ini bagus juga ya. Jadi pertama dia mencoba memahami pertanyaannya apa, bahkan dia mengaitkan dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi dia memperhatikan konteksnya ya. Jadi setelah dia mempelajari atau memahami pertanyaannya, kemudian dia mengkaitkan dengan konteks percakapan sebelumnya, baru kemudian dia akan mencoba menjawabnya. Jadi ini algoritma menjawabnya, first looking at their developer. Jadi latar belakangnya dari DeepSeek-nya dan ChatGPT-nya juga. Jadi nggak hanya langsung jawabannya to the point, tapi dia juga mempelajari dari sisi pembuatnya dulu, ya, termasuk reputasinya ya. Ini keren banget sih teman-teman ya. Kadang-kadang kita tidak memperhatikan proses thinking dari AI ini ya teman-teman ya. Kita hanya menunggu jawabannya langsung seperti ini. Tetapi ternyata AI sendiri ini ada proses berpikirnya, teman-teman. Keren sih, menurut saya keren ya. Walaupun kadang-kadang jawabannya ya salah-salah juga, teman-teman. Jadi kemarin saya juga beberapa kali bertanya, saya menggunakan model lama 3.2 ya, itu banyak sekali salahnya juga ya. Terutama pertanyaan-pertanyaan yang sedikit-sedikit out of the box, itu pasti jawabannya agak-agak ngawur, teman-teman. Cuma kalau DeepSeek ini ada proses pertanyaan seperti ini tuh keren sih. Nah ini dia dari beberapa sudut pemikiran ya. Jadi kalau misalnya dari sisi open source ya sama-sama ya, tetapi katanya di sini DeepSeek is more customizable for specific use case. Oh ya, kalau ChatGPT tidak ya, ChatGPT tidak open source. Kemudian untuk efisiensi, nah ini DeepSeek ini memang terkenal bahwa dia inferensinya itu menggunakan hardware yang lebih rendah, akhirnya akan mempengaruhi energi consumption-nya juga. Jadi konsumsi energinya akan lebih hemat teman-teman, ya. Ini keren sih. Kemudian about versatility, ya. Ini support multiple tasks beyond text generation.
like image description, machine translation, dan sebagainya. Dia mampu menghandle project lebih baik, kompleks project ya, lebih baik daripada ChatGPT. Tetapi kalau dilihat dari aspek komunitas, ya, karena DeepSeek ini open source, mungkin komunitas akan mendapatkan benefit darinya. Kemudian ini kalau practical application as well. Jadi teman-teman, kita perlu paham juga bahwa untuk menjawab pertanyaan yang sesimpel ini, sebenarnya tuh AI itu mikirnya bulet, bulet ya, sampai sedetail ini teman-teman. Ya, jadi kadang-kadang kalau misalnya kita berpikir atau menjawab asal ngomong gitu ya, itu berbeda dengan AI, di mana AI ini sudah dilatih untuk berpikir secara sistematik seperti ini teman-teman. Saya nggak tahu ya apakah ini akan mempengaruhi akurasi ya, tapi rasanya seharusnya mempengaruhi ya teman-teman ya, karena dia kerangka berpikirnya sistematis ya. Nah, ini ada beberapa jawaban-jawaban yang lain sehingga summary-nya nih. Jadi DeepSeek ini sebelum memberikan jawaban akhir dia sudah memberikan kesimpulan sendiri ya. Baru nanti parameter-parameter yang sudah dia kumpulkan dari proses berpikir ini baru nanti disampaikan jawabannya ya, secara lebih terstruktur jawabannya, sehingga kita akan lebih mudah memahami dari jawabannya teman-teman ya. Jadi ini contohnya DeepSeek nampaknya memiliki beberapa keunggulan yang berbeda dari ChatGPT ya. Jadi contohnya dari fitur dan konteks development-nya. Ini localization and relevance. Karena ini didevelop oleh perusahaan Cina, maka memang DeepSeek ini nampaknya memang dikhususkan ya untuk Cina atau pasar Cina. Ya, ini keren sih jawabannya ya. Jadi ini adalah faktor pembeda. Jadi dia sudah memberikan jawaban yang betul-betul membuat DeepSeek ini berbeda dengan ChatGPT. Nah, ini ada fitur di mana karena DeepSeek ini open source, maka bisa di-custom dan bisa melibatkan komunitas ya. Kemudian dari sisi efisiensi dan versatility, nah ini terutama efisiensi, kemarin banyak sekali yang menjadi heboh di dunia pemberitaan AI ya, di mana DeepSeek ini sangat efisien karena dengan hardware yang lebih rendah, energi yang lebih rendah, dia mampu menyaingi ChatGPT dari OpenAI. Ini sampai Amerika katanya panik. Enggak juga sih, enggak panik juga ya, tapi banyak dimention oleh para pesaingnya ya. Dan bagusnya adalah bahwa Microsoft menggandeng DeepSeek juga ya. Nah, kemudian dari tax support. Nah, ini DeepSeek memiliki rentang yang lebih luas ya, yang memberikan keunggulan pada proyek-proyek yang kompleks ya, yang membutuhkan menangani penerapan yang lebih luas ya, lebih bervariasi, melebihi dari text generation biasa ya, seperti misalnya mendeskripsikan image. Nanti sebenarnya kapan-kapan kita perlu coba ya image description ya, dan juga machine translation ini ya, tapi kapan-kapan ya teman-teman ya, saya perlu persiapkan dulu. Dan ini ada kapabilitas untuk integrasinya ya. Nah, keren sih ini sih. Kemudian juga evolusi masa depannya gimana ya, ini keren ya teman-teman ya. Saya rasa teman-teman perlu mencoba juga DeepSeek ini ya, karena DeepSeek ini bagi saya sih cukup menarik ya. Kalau saya sudah mencoba seperti lama ya, dimana mungkin akurasinya masih sedikit-sedikit berantakan, terutama untuk pertanyaan-pertanyaan yang out of the box ya. Saya juga nanti perlu mencoba lebih dalam lagi untuk DeepSeek ini. Nanti kapan-kapan mungkin saya akan perdetailkan lagi kalau ada temuan-temuan mengenai DeepSeek ini ya teman-teman ya. Tapi teman-teman, ini kurang lebih apa yang saya lakukan untuk eksplorasi awal tentang DeepSeek ya. Kebetulan ada beberapa
pertanyaan dari teman-teman, sudah nyobain DeepSeek belum gitu ya. Dan saya tidak hanya mencoba, bahkan menginstalnya di komputer lokal ya teman-teman ya. Nah, teman-teman ini sangat menarik sebenarnya ya. Dan nanti teman-teman mungkin perlu juga mencoba sendiri. Kalau teman-teman memiliki hardware yang lebih canggih, lebih powerful, tentu lebih asik lagi ya, nggak perlu harus nunggu sedemikian lama seperti saya saat ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, video ini memang mungkin apa namanya, bahasanya tidak terlalu detail, tetapi nanti untuk cara-cara installnya saya akan sertakan di GitHub saya, dan nanti linknya akan saya tuliskan di kolom deskripsi. Oke teman-teman, sementara ini dulu. Jangan lupa klik tombol like kalau teman-teman suka, dan subscribe jika belum, dan share juga ke teman-teman yang lain. Siapa tahu teman-teman yang lain itu membutuhkan hal-hal seperti ini ya, eksplorasi seperti ini. Karena seperti saya, orang IT sangat-sangat tertarik, tidak hanya penasaran, tapi pinisirin untuk mencoba hal-hal baru termasuk AI ini. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya yang tidak kalah seru. Bye! Video ini dipersembahkan oleh Zenara Cafe and Co-working Space.